Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini judul kajiannya La haula wa la quwwata illa billah. Coba kita ulangi. La haula wa la quwwata illa billah. Coba bacanya di dalam dulu baru keluar. La haula wa la quwwata illa billah. Sekali lagi. Dalamnya dulu yang ngomong, baru mulutnya. La haula wa la quwwata illa billah. Sekali lagi, di waktu billah itu Allahnya yang betul-betul kenceng gitu ya. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Itu caranya baca gitu. Nanti kalau cara bacanya betul insya Allah kan ya, hasilnya Masya Allah. Karena dalam hadis disebutkan kalimat hauqalah atau la haula wala quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. Salah satu harta kekayaan yang luar biasa yang asalnya dari surga. Kanzun min kunuzil jannah. Kalau kita dengar ada orang, saya dapat ini, dapat harta karun gitu ya, dapat harta karun, senang dan merasa bahagia. Apalagi kalau bilang saya dapat harta karunnya Korun. Harta karunnya Korun. Wah Masya Allah, emas 200 kilo, senangnya luar biasa. Nah, kalau dibilang dapat harta karunnya surga, itu mestinya senang atau tenang? Saking senangnya hatinya tenangnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau dapat harta karunnya surga, gak mungkin melarat, gak mungkin susah, gak mungkin miskin. Dia pasti kaya, bahagia, dan tenangnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasannya kalimat la haula wa la quwwata illa billah merupakan kanzun min kunuzil jannah. Salah satu harta karun, harta kekayaan, gudang kekayaan yang asalnya dari surga. Apa artinya? La itu nafi, menafikan, tidak ada. La itu artinya tidak ada. Memang la juga bisa berarti jangan. Tetapi la di sini artinya tidak ada. Tidak ada haul. Haul itu artinya kekuatan, upaya, gaya. La haul wala quwwah. Quwwah itu artinya juga sama. Dari bahasa Arab di Indonesia kan jadinya kekuatan, kuwatan jadinya kekuatan. Asli bahasa Indonesianya itu dari bahasa Arab. La haula wala quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada usaha, tidak ada daya illa kecuali billah, dengan pertolongan Allah, atas izin Allah, dengan Allah, dari Allah. Kalau ini sudah dipegang betul, selesai. Lah yang buat manusia capek itu karena manusia itu tidak billah, tidak dengan Allah, tidak minta tolong sama Allah, tapi bil fulus, dengan duit, ya, bil ashab, dengan pertemanan, karena punya teman, ya, bil strategi, ya, karena punya strategi, makanya lemah, dikit saja jatuh, dikit saja sumpek, dikit saja suntuk. Lah ada orang ini dibeginikan, dibegitukan, kok enggak sumpek-sumpek ya. Resepnya apa? Dia jawab la haula wala quwwata illa billah.
Jawabnya saja dia ngomong, saya tidak bisa jawab, saya tidak punya kekuatan untuk menjawab illa billah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man qala la haula wala quwata illa billah, barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka karena dawa ucapannya tersebut menjadi obat, dawaan min tis'atin wa tis'ina da, untuk 99 penyakit, aisaruha alham, penyakit paling kecil yang terobati dengan ucapannya tersebut, penyakit paling ringan yang sembuh dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah adalah alham. Alham itu artinya as-sumpeku, sumpek. Ham itu artinya sumpek. Mahmum artinya kena sumpek. Sumpek, suntuk. Ya, sumpek, suntuk. Sumpek itu arti tidak enak, artinya enggak enak. Ya, sumpek itu gara-gara mikirkan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Jadinya sumpek, suntuk, enggak enak. Inilah penyakit kita. Inilah penyakit kita. Punya duit, sumpek, gara-gara istrinya nyebelin. Ya. Punya duit, sumpek, gara-gara suaminya jengkelin. Betul kan ya? Punya duit, suami nyenengin, istri nyenengin gitu kan ya? Duit punya, tapi sumpek. Kenapa? Karena barusan turun pangkat. Walaupun punya duit, tapi turun pangkat. Jadinya sumpek. Banyak sebab sumpek, banyak sebab suntuk. Tapi lagi-lagi sumpek dan suntuk itu gara-gara kehilangan Allah. Gara-gara kehilangan Allah. Karena Allahnya hilang dari hatinya. Allahnya hilang dari pikirannya. Allahnya hilang dari hidupnya. Yang ada di hidupnya adalah bukan Allahnya, tetapi antara dia dengan manusia yang lain, dia dengan makhluk yang lain. Contoh, ya tadi, suami nyebelin, sumpek. Sumpeknya gara-gara ibu-ibu sudah masak, sudah nyetrika, betul ya? Sudah ngurus anak, tapi kok suaminya nyebelin. Pemirsa, ini saya ngomong suami yang nyebelin karena pengajian ibu-ibu. Ya, biasanya yang nyebelin adalah para gitu kan ya. Ya para ya yang nyebelin ya, yang nyebelin. Kasusnya ini lagi suami yang nyebelin. Ini laporan dari ibu-ibu, sudah nyetrika, sudah masak, sudah nyapu, sudah ngurus anak. Suaminya nyebelin. Akhirnya sumpek. Kenapa sumpek? Kenapa suntuk? Jawabannya simpel. Gara-gara minta dari suami. Minta dari suami, minta disayang suami, minta dielus-elus suami, minta suaminya ngomong alus, minta dihargai suami, merasa sudah berbuat, merasa sudah beraksi, merasa sudah beramal, Allahnya hilang, gak minta sama Allah, gak minta disayang Allah, gak yakin disayang Allah, sehingga ketika suaminya itu tidak menyayang, maka dia merasa hancur, merasa sumpek, merasa suntuk, sehingga Allahnya dibuang. Nanya ya Bu, kamu nyapu karena siapa? Nyapu rumah itu gara-gara suami atau gara-gara Allah? Gara-gara nurut suami atau gara-gara nurut Allah? Enggak ya. Ayo dicek. Ngurus anak itu gara-gara nurut sama Allah atau nurut sama suami? Cek dulu. Nah, iya. Kemudian masak itu gara-gara nurut Allah atau nurut suami? Kalau nurut Allah, masaknya nurut Allah, nyapunya nurut Allah. Ya, kemudian bersih rumah nurut Allah. Ngapain ngurus suami? Suami mau menyucu, ya, mau mendeli, ya terserah.
Allah sayang sama aku. Belalak sampai matamu copot ya. Aku enggak ngurus. Paling ya eman-eman. Eman-eman, wong istrinya baik, istrinya masak, istrinya nyapu. Kamu kok seperti itu? Kamunya akan jadinya sumpek. Kalau akunya bahagia, kenapa? Enggak dapat sayangmu, dapat sayangnya Allah. Semakin kamu enggak sayang, semakin Allah sayang. Lawang aturannya Allah sudah aku jalankan. Selesai. Bisa, Bu? Alhamdulillah, insya Allah bisa, sehingga keluh kesah berkurang, gak ada lagi yang sambat, bojoku, gak ada, sehingga ketika ditanya sama orang, gimana suaminya? La haula wala quwata illa billah, selesai, itu jawaban. Kalau coro Jawa ini pun wolo-wolo kuwato. Itu kan dari la haula wala quwata illa billah. Nah, disingkat sama simbah wolo-wolo kuwato. Aslinya dari situ. Jadi kalau udah punya la haula wala quwata illa billah mesti kuat. Enggak mungkin enggak kuat. Karena begitu dimarah, dicaci, dimaki, langsung minta tolong sama Allah. Aku ora iso. Aku enggak bisa. Aku enggak mampu, tapi aku punya Allah. Ngomong sama hatinya, la haula wala quwata illa billah. Sumpeknya langsung hilang. Jadi obat sumpek mahal atau murah? Murah dan gampang. Ya, murah dan gampang. Enggak usah pakai ruwet, enggak usah pakai ribet, enggak usah nutup kamar dikunci, enggak usah banting lemari ya. Ya, enggak usah ngobrak-abrik tempat tidur, enggak usah nendang, enggak usah pecah, cukup la haula wala quwata illa billah. Iya. Bu, kok wajah-wajahnya ceria tapi agak gimana, kenapa ini? La haula wala quwata illa billah. Sudah tahu resepnya ya? Apa resepnya? La haula wala quwata illa billah. Tapi cara ngucapnya dari hati, bukan di mulut. Diajarkan oleh para ulama, terutama para habaib, kalau bisa dibaca kalimat ini tiap hari 100 kali. Saya ijazahkan ya, tiap hari 100 kali. Gampang kok. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sama lihat wajah suaminya yang nyebelin. La haula wala quwata illa billah. Aku gak kuat ngadepi awakmu. La haula wala quwata illa billah. Udah begitu saja. Kalau ngadepi dirimu aku enggak kuat, la haula wala quwata illa billah. Moga-moga dikuatkan Allah, gitu kan ya? La haula wala quwata illa billah. Tapi ngucapnya jangan ada dendam. Bahaya juga kalau ada dendam. La haula wala quwata. Ngeri nanti hasilnya mengerikan. Yang lapang saja. La haula wala quwata illa billah. Dulu ibu-ibu di wilayah Pasar Kliwon ini, dulu ya di wilayah Pasar Kliwon, itu kalau sudah anaknya polahnya nggak karu-karuan, teriaknya la haula wala quwata illa billah. Anaknya mesti guyu, gitu ya. Ibu nggak kuat ya ngurusi anaknya. Jadi kok lihat semerawut ya, berantakan semua, itu teriaknya la haula wala quwata illa billah. Dulu. Nah kalau sekarang kita ini, oh mah kok koyo ngene gitu ya. Yang ada adalah kalimat-kalimat yang enggak bagus. Jadi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, sugih langsung. Aku punya harta karun surga. Kan dia sugihnya luar biasa, asyik sebetulnya. Cuman yang begini mulai lupa. Makanya saya ngingetkan diri saya lagi dan hadirin semuanya. Ngingetkan diri masing-masing. Nanti kalau udah biasa begitu enak. Ya dilatih. Hati ini kalau enggak dikasih suplemen, enggak dikasih vitamin, akhir zaman cedak mati. Waduh. Ini kan di depan saya ini banyak usia-usia siap mati. Ya, insya Allah kan dia siap dipanen malaikat Israel alaihissalam. Suka nggak suka kan siap panen. Malaikat kan panennya umur 60 sampai 70 tahun. Panennya loh ya, panen. Jenengan itu kalau mau utang, mesti ditanya umur. Betul ya? Nah kalau umurnya itu semakin tua, jaminannya semakin besar. Betul, punya apa gitu kan ya? Ya punya uang berapa. Tapi kalau usianya muda, jaminannya kecil dah dapat. Betul begitu toh?
Betul seperti itu. Nah artinya apa? Cedak mati gak dipercaya gitu loh ya. Hampir mati itu gak dipercaya. Nah ini depan saya ini pemirsa, mungkin Anda tidak memperhatikan wajah beliau satu persatu. Saya mewakili. Ya, rata-rata ini usia siap mati. Ya, 44 tahun ke atas ya. Sebentar lagi kan mati. Yang 60 tahun sampai 70 tahun, ya insya Allah panjang umur. Ada ibu saya di kanan saya. Ya insya Allah panjang umur, ya insya Allah panjang umur, sehat wal afiat. Tapi ya nyatanya yaitu usia sudah mati. 60-70 tahun umur umatku, kan betul ya? Jadi umur mati itu 60 sampai 70 tahun. Makanya saya nggak sebut 60-70 tahun siap mati, tapi sudah mati. Makanya kalau ada yang udah umurnya 60 sampai 70 tahun, ya, yo disayang, dihargai, disenangkan. Siapa tahu beliau panjang umur, kamu yang cepat mati. Kan gitu ya. Kualik karena umur gak ada yang tahu. Semoga semua panjang umur, amin. Kalau jenengan pendek gak jadi masalah, yang penting ibu saya panjang umur. Oh iya, ibu kok ada di sono. Hidup saya ya tinggal yang di pojok itu. Beliau, iya. Kalau pulang tuh enggak ketemu rasanya ya gimana gitu kan, sepi itu rasanya gimana, enggak enak kabeh, hati enggak karuan. Kalau ada ya minimal tuh ada yang nawari saya, ya adem ini cuma mau dimasakkan apa gitu, wah senengnya saya. Ibu saya udah ngomong begitu tapi mak nyes gitu kan ya, istri kalah, ya. Kalau udah ibu bilang mau dimasakkan apa itu hati senengnya luar biasa. Apalagi terus marani saya bawa mangga sudah dikupas. Pelem, wah asik. Oh ibu sayang anak, kok ibu sayang anak. Juara ibu saya itu kalau nyayang anak juara. Oh sing tak apa-apa ke ibuku dhewe ngebawamu kok. Oh, ya. Kamu nggak pernah ngapain ibumu kah gitu ya. Oh saya lagi merayu ibu saya biar bahagia terus utang saya tinggal 3M lunas gitu loh. Amin tuh ya, didongakno Allahumma utang lunas gitu. Ini kan ngelem-ngelemnya kan di depan orang banyak, betul kan? Ya biar muncul doanya, ya muncul doanya. Ikhwani rahimakumullah. Jadi semakin kita mendekati mati, mestinya tubuh ini harus semakin dikasih suplemen yang bagus. Maksudnya tubuh itu hati ya, roh. Kasih istighfar, setiap hari istighfar 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali, sholawat 100 kali, kan asyik gitu ya. Al-Fatihah 100 kali, ini amalan serba 100 itu. Nanti tak buatkan itu, mau bu ya. Amalan serba 100, jenengan yang ngamalkan saya nunut saja ya. Kan ngajari podo wae sama ngamalkan, ganjarannya podo, tapi efeknya beda. Orang tuh kalau ngamalkan sendiri nanti jadinya sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kembali ke la haula wala quwata illa billah. 99 penyakit, polnya kan 100 angka ya, tapi disebut 99 penyakit. Ini menggambarkan bukan 99 penyakit. Menurut para ulama artinya penyakit apapun. Penyakit apapun. Kalau yang paling kecil itu sumpek, saya mau nanya, sumpek itu penyakit kecil atau besar itu? Pilih mana? Gak punya duit tapi seneng atau punya duit tapi sumpek? Pilih mana? Mesti ngeyel. Punya duit tapi senang. Enggak itu sekarang ini. Duit punya tapi sumpek. Suami tampan tapi sumpek. Istri cantik tapi sumpek. Sama begini, suami welek tapi seneng. Mesti tetap ngomong suami ganteng tapi senang gitu kan ya. Artinya yang dicari senang atau sumpek? Tetap yang dicari senang, cari senang. Berarti sumpek ini penyakit kecil atau besar? Besar ya. Tapi Nabi bersabda, aisaruha, dari semua penyakit yang sembuh dengan la haula wala quwata illa billah adalah penyakit yang namanya sumpek. Jadi dokter, pakar apapun ngomong tidak mungkin bisa. Kamu tidak mungkin sembuh, proyekmu pasti gagal, ya, usahamu pasti hancur. Kita punya la haula wala quwata illa billah. Gak ngurus, yang penting aku berjuang, yang penting aku berusaha. Bisanya hanya dengan Allah. Sumpeknya langsung hilang. Coba dilapori dokter. Bu,
Gigi ibu ini udah putus satu, kelihatannya akan nyambung, sebelahnya akan ucul, depannya akan rontok, belakangnya akan jebol. Atasnya akan hancur. Dalam hitungan waktu 20 hari, gigi ibu akan porak-poranda dan tidak bisa diobati. Wah, misal tuh ya. Judulnya misal kan yang ngeri sekalian. Sumpek atau enggak sumpek? Sumpek. Tapi orang yang punya la haula wala quwata billah langsung, Pak dokter sudah la haula wala quwata illa billah. Selesai. Obatono. Kan gitu ya. Kamu tugasnya ngobatin, tapi la haula wala quwata illa billah. Tapi kamu jangan ngomong depan dokternya. Wah, itu pelecehan, penghinaan namanya nanti ya. Membuat orang tersinggung di hati ya. La haula wala quwata illa billah. Silakan dok, sekarang upayanya bagaimana? Dapat laporan, Anda terkena penyumbatan jantung, sekian persen. Santai saja, la haula wala quwata illa billah. Perusahaan Anda jatuh, ya, kemudian aset Anda disita. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah nggak ada yang jatuh perusahaannya, amin. Ya jawabannya ya la haula wala quwata illa billah. Harap apa meneh? Memang yang punya cuman Allah, yang bisa cuman Allah. Jadi ya nyantai saja. Mukmin itu pokoknya kena apa-apa santai. Kembali semua kepada Allah Ta'ala. Makanya kalimat kalau orang kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah. Kami kembali kepada Allah. Selesai. Itu barangnya milik Allah. Dan dia kembali juga kepada Allah. Selesai. Maka kita kembali kepada Allah. Yang repot kalau barang milik Allah, terus barangnya rusak, ya kitanya marah, kita enggak kembali kepada Allah. Berarti kita hilang dan kehilangan Allah. Itu musibah yang luar biasa. Jelas semuanya? Wolo-wolo kuwato. Hebat ya Simbah dulu ya. Dulu kan orang Jawa kalau mengangkat lemari besar, ngucapnya apa? Semelah wolo-wolo kuwato. Ya kan, bismillah wala quwata. Maksudnya bismillah la haula wala quwata illa billah. Maksudnya begitu. Nah kalau kita kan enggak, apa ya kuat iki aja jajal sik yo jiro lu. Lupa la haula wala quwata illa billah. Ini dipegang dulu la haula wala quwata illa billah. Kalau udah kendaraannya la haula wala quwata illa billah, maka hidupnya enak. Dan intinya orang bertarekat tuh itu, orang bertorikoh tuh itu. Orang bertorikoh itu intinya setiap langkah itu nggak pernah bisa melangkah, yakin nggak bisa melangkah, yakin nggak bisa narik nafas, yakin nggak bisa menghembuskan nafas, yakin nggak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Kalau orang yakin dia bisa melangkah tanpa izin Allah, murtad itu. Bisa melangkah tanpa izin Allah, murtad. Berarti ada Tuhan selain Allah. Berarti dia sudah jadi Tuhan selain Allah. Berarti Allah tidak maha kuat. Berarti Allah tidak maha kuasa. Na'udzubillah min dzalik. Harus yakin saya tidak bisa melangkah dan tidak ada apapun yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Kurang lebih saya bicara sebanyak 23 menit. Ya, 23 menit. Walaupun tidak banyak, tapi saya yakin isinya baik. Ya, isinya baik. Mudah-mudahan jadi barokah. Kalau barokah nanti jadi banyak. 100 kali. Beb 100 kali berat diskon. 10 pagi, 10 sore. Pokoknya kalau yang 100 gak kuat tuh turunnya 10. Jangan 50, 100 turunnya ke 10. 10 pagi, 10 sore. Kalau kuat ya 100 kali satu hari. Kalau bisa pagi. Pagi itu kan nganggur-nganggurnya ibu-ibu loh. Maksudnya pagi itu bar masak gitu loh. Selesai masak, selesai ini kan ibu-ibu ada waktu leyeh-leyeh gitu kan ya. Rebahan dulu ya. Ya itu ada yang pagi jogging ya. Daripada jogging denger yang macam-macam, ngucap yang macam-macam kan sama la haula wala quwata illa billah. Sakarepmu lah lagunya. Yang penting ngucapnya betul 100 kali. Pagi 100 kali sebelum zuhur ya. Apalagi kalau bisa pagi. Insya Allah nanti saya buatkan
serba 100. Ya, serba 100. Enggak usah banyak, tapi ada sumbernya semua dari ulama ussolihun, ya, dari ulama dan kaum soleh, insyaallah berkah manfaat. Nah, saya minta doanya Al-Fatihah, semoga pelunasan tanah itu diberi rezeki yang cepat dan barokah, enggak pakai susah payah, enggak pakai masalah, datang dari segala arah. Insyaallah bulan Ramadan itu sudah genap setahun. Jadi sebelum Ramadan harus lunas. Ya, tinggal 3 bulan melunaskan 3 miliar. 3 bulan 3 miliar. Pengen saya kalau diizinkan Allah, la haula wala quwata illa billah, 1 bulan selesai. 1 bulan tuntas. Maka yang pengen beli buku silahkan beli, yang pengen transfer tanpa beli buku silahkan transfer, yang pengen datang nguncalkan kecelengan cemplung yo uncal no, mau dititipkan ya silahkan dititipkan. Ingat saja kalau ngasih itu bukan ngasih saya, ngasih itu ngasih diri sendiri, hanya titip ya, hanya titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan saya pakai dalam bentuk apapun itu ya, terserah, karena saya lebih paham. Oh, ini bagusnya dibelikan kipas dulu. Oh, ini bagusnya untuk AC dulu. Oh, itu bagusnya untuk kerannya potel gitu ya, untuk beli keran. Karena keran ini juga bagian dari sesuatu yang sangat penting. Ini AC sekarang ibu-ibu kademen ya, yang biasa pakai AC kademen. Nah, nanti Rebu depan pindah tempat, yang nggak kuat AC di sebelah kanan karena agak jauh. Kalau sebelah situ itu sasaran tembak AC paling depan ya. Nah, dinginnya lumayan, saya setting tidak dingin kok, cuma 20 derajat, bukan yang 16. Ya, nanti kalau dirubah 24 nanti kalau orangnya banyak takutnya sumuk ya. Saya ambil 20 biar tengah-tengah. Enak enggak Bu kalau gini? Nah, efeknya lapar. Ya, efeknya lapar, nyaman. Ya, jazakumullah khairan, terima kasih banyak yang sudah ngurusi AC ini ya. Mudah-mudahan sebagaimana mendinginkan kami, didinginkan sama Allah Ta'ala. Ya, di surganya Allah Ta'ala, dan didinginkan semua urusannya, jadi mudah, jadi enak. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah.